Rumah Kompos Universitas Airlangga Kampus C adalah contoh nyata penerapan teknologi hijau dalam pengelolaan limbah organik. Limbah organik yang dihasilkan dari aktivitas kampus, seperti dedaunan dan sisa makanan, diolah menggunakan pendekatan berbasis bioteknologi yang ramah lingkungan. Penerapan teknologi hijau di rumah kompos ini mencakup penggunaan alat sederhana namun efektif, seperti wadah fermentasi dan sistem aerasi untuk mempercepat proses penguraian bahan organik. Teknologi ini memiliki dampak lingkungan yang minim karena tidak memerlukan bahan kimia berbahaya dan berkontribusi pada pengurangan jejak karbon, menurut Zhang dan kawan-kawan 2022. Tidak hanya berfungsi sebagai solusi pengelolaan limbah organik, rumah kompos juga menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, Universitas Airlangga menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan ke-12 yaitu Responsible Consumption and Production, serta tujuan ke-13 yaitu Climate Action, menurut PBB 2015. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kimia Dasar akan observasi rumah kompos Universitas Airlangga. Nama saya Hadijatul Kubro. Dengan ini siapa? Ilham. Mas Ilham ya? Iya. Ya. Pengelolaan limbah yang baik sangat penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan karena beberapa alasan utama, yaitu mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, mendukung ekonomi sirkular, mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah yang efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi perhatian global, khususnya dalam pengelolaan sampah. Kampus sebagai pusat pendidikan dan inovasi memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya tantangan, seperti peningkatan volume limbah organik dan rendahnya kesadaran mahasiswa dalam memilah sampah. Hal ini menjadikan permasalahan utama dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Tantangan pertama, volume limbah organik yang terus bertambah. Volume limbah organik di Indonesia meningkat seiring bertambahnya populasi dan aktivitas manusia. Di lingkungan kampus, limbah organik seringkali berasal dari kantin, dapur umum, dan sisa makanan mahasiswa. Menurut sebuah studi, memperkirakan 85.000 ton sampah dihasilkan setiap hari di Indonesia. Jika diasumsikan kenaikan 150.000 ton dihasilkan per hari pada tahun 2025, maka jumlah kenaikan ini mencapai 76% hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Tantangan kedua yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam memilah limbah. Kesadaran mahasiswa untuk memilah sampah di lingkungan kampus seringkali rendah kepedulian terhadap lingkungan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa masalah utama di lingkungan yang kurang bersih dan lingkungan yang tercemar adalah pada sikap dan perilaku mahasiswa, bahwa terdapat mahasiswa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan terkait dengan kesehatan lingkungan. Masih ada mahasiswa yang tidak mau repot hanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Dampak lingkungan dari limbah organik yang tidak dikelola, yang pertama ada emisi gas rumah kaca, menghasilkan metana CH4, di mana limbah organik yang terurai secara anaerob atau tanpa oksigen, seperti tempat pembuangan sampah menghasilkan metana dan gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam menerangkapkan gas. Lalu yang kedua adalah menghasilkan karbon dioksida atau CO2, di mana pembakaran limbah organik tanpa pengendalian menghasilkan karbon dioksida memperburuk efek perubahan iklim. Lalu yang ketiga itu adalah nitrous oxide atau N2O, di mana proses dekomposisi limbah organik dengan kandungan nitrogen tinggi dapat menghasilkan gas N2O yang 298 kali lebih kuat daripada CO2 dalam meningkatkan pemanasan global. Lalu yang kedua adalah pencemaran air, di mana menghasilkan lindi, yaitu cairan dari limbah organik yang meresap ke badan air, mencemari sumber air tanah dan permukaan. Lalu yang kedua, limbah organik yang masuk ke sungai atau danau menghasilkan kandungan nutrisi seperti fosfor dan nitrogen yang menyebabkan eutrofikasi, di mana akibatnya akan terjadi ledakan alga yang mengurangi kadar oksigen di air, memudihkan dan juga merusak ekosistem perairan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pencemaran udara. Jadi di sini kita ke tempat yang awal pembuatan. Ini ada bahan mentahnya, nanti ada alat penggiling.
solusi casing halus. Ini bahan-bahannya ada daun yang masih hijau, ada yang sudah kering sendiri, dan itu biasanya daun-daunnya berkurang atau enggak mereka ambil jadi sampah-sampah yang ada di pembuangan. Jadi mereka ambil yang sampah organik, terus ambil mereka bawa ke sini, nanti akan diolah ke penggilingan. Nah setelah di penggilingan ini mereka akan dibawa ke tempat yang sebelumnya tadi sudah kita lihat ada 3 tahapan. Yang pertama itu ketika belum digiling langsung di situ, yang kedua ada di pengairan dan sebagainya, terus yang ketiga itu ketika hampir jadi. Dan untuk pengolahannya ini itu memakan waktu hampir 1 bulan itu kalau berhasil, dan kalau ada faktor eksternal yang lainnya. Mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, memainkan peran krusial dalam proses dekomposisi, menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sampah organik dan limbah organik dapat memberi manfaat kepada manusia setelah terlebih dahulu dirubah menjadi pupuk organik oleh peranan bakteri menguntungkan bagi manusia. Bakteri saprofit berperanan menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati, sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri sahabat manusia, probiotik, tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lainnya. Bekerjanya bakteri tanpa henti ini akan berlangsung ketika lingkungan mikro dikelola oleh fungsi rotary kiln dalam hal menjamin kecukupan oksigen atau aerasi, menjaga kestabilan pH, menjaga temperatur, dan kelembapan. Namun persisnya kebutuhan lingkungan mikro berbeda bagi tiap jenis bakteri satu dengan bakteri lainnya. Untuk itu, pada teknologi BioPOSCO, dibuatlah desain komposter dan rotary kiln sedemikian rupa, hasil perhitungan yang cermat berdasarkan kebutuhan aneka jenis bakteri khusus sebagaimana terdapat dalam Green POSCO atau GP1 tersebut. Dilansir dari Better Homes and Gardens, penata taman profesional dan pendiri Pop-Up Gardens Paul McNeely menjelaskan beberapa masalah umum yang kerap terjadi saat membuat kompos. Yang pertama, tidak terurai dengan baik. Yang kedua, kompos berbau. Yang ketiga, kompos berlendir. Yang keempat, ada gulma di kompos. Dan yang kelima, kita tidak yakin bagaimana dan kapan harus menggunakan kompos. Rumah kompos merupakan solusi nyata dalam pengelolaan limbah organik yang berkontribusi pada pengurangan pencemaran lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Dengan mengubah limbah menjadi kompos, kampus tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, tetapi juga mendukung kehidupan manusia melalui udara yang lebih bersih, tanah yang subur, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Program ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antar manusia dan lingkungan, di mana upaya kecil seperti memilih dan mendaur ulang limbah dapat memberikan manfaat besar untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan.